wa huwa bi izail qutbi, wa huwa adapun ya benar itu ya, mulai itu ya. Bahwa adapun itu tengah-tengah sebetulnya tadi. Bahwa adapun amud itu biizail qutbi, ada pada dengan lurusnya kutub punjer. Fayaqau, maka terjadi apa dhilluhu, apa namanya, bayangannya amud alal lauhi, atas papan, fi awalin nahari, di permulaan siang, ma'ilan khali condong, ila jihadil maghribi, pada arah barat, fi sobi khatti alif, di dalam benar pada garisnya alif. Jadi ini pencet itu loh, kayak pencet itu yang kalau dulu itu. Sumala yazalu, kemudian selalu abadil itu yamilu, condong abadil, ila ayam tobiqa, sampai sekiranya ketemu abadil ala khatiba, pada barisnya ba, bihaitsu la mudda, di mana sekiranya dipanjangkan, jika dipanjangkan apa roksuhu, puncaknya, atasnya dil itu, lantaha, maka sampai apa dil, alal istiqamati, atas tegak, ila masqatil hajari, pada tempat jatuhnya batu. Wa yakunu, dan ada apa dil itu muwazian, yaitu bertepatan, lil-dil'i, pada apa namanya, sisi asyarqi, yang sebelah timur, wal gharbi, dan sebelah barat. Ghairu ma'ilin, dengan tanpa condong, ila ahadihima, pada salah satu dari asyarqi wal gharbi. Fa'idha batola, maka ketika hilang apa mailuhu, condongnya dhil, apa mailuhu, condongnya dhil, ilal janibil gharbi, pada arah al gharbi, yang arah barat. Fasyamsu, maka adapun matahari itu fi muntahal irtifai, di puncaknya ketinggian. Faidan kharofa, maka ketika apa, melenceng, apa azillu, bayangan dari anil khatti, dari garis, alladzi ala lauhi, yang ada pada lauh, pada papan, ila janibi syarqi, pada arah timur. Faqad zalat, maka sungguh hilang apa syamsu, atau tergelincir apa syamsu, matahari. Wahada, adapun ini, faqad zalat syamsu, itu yudroku, ditemu apa dah, bil hissi, dengan panca indera, bil hissi, dengan panca indera, tahqiqan, dengan nyata, fi waktin, di dalam waktu, wa yang adapun waktu itu qaribun, dekat, min awwali zawali, dari permulaan apa tergelincir tadi, fi ilmillahi, di dalam ilmunya Allah Ta'ala.
Summa yu'allimu, kemudian menandai siapa orang ala ra'sid zilli, pada pucuknya bayangan tadi, indan khirafihi, ketika melencengnya zil, alamatan, pada tanda. Fa'idha soro, maka ketika jadi apa azillu, bayangan, mintil kal alamati, dari tanda itu mislal amudi, seperti tiang, dakhala, maka masuk apa waktu asri, waktu asar. Ini kalau dulu ini hitungnya pakai apa namanya kalau dulu namanya? Kalau di daerah Jawa itu namanya bencet. Kalau di sini apa namanya dulu? Yang biasanya di depan masjid ada apa namanya? Nah, sekarang ya udah nggak kepake karena sudah pakai jam elektrik semuanya, jam ya. Fadzal qadru, maka adapun perkiraan ini, itulah ba'sa, tidak ada bahaya itu maksud apa bima'rifati, dengan mengetahui hadzal qadru fi ilmi zawali, di dalam ilmu mengetahui tentang zawal tadi itu, artinya tergelincirnya matahari. Wahadi, adapun ini surah itu suratuhu, apa gambarannya, jadi gambarannya hadzal qadru itu. Nah, asali satu, adapun yang nomor 3 itu ratibatul asri, yaitu sholat sunnah rawatibnya asar. Waya, adapun ratibatul asri itu arba'u raka'atin, 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar. Itu sunnah, tapi tidak kategori sunnah muakkadah, tapi ya sunnah. Rawa, meriwayatkan siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annau, sesungguhnya Nabi itu qala, dawuh siapa Nabi. Yang lain pada kemana tadi? Oh, ada semua. Rohima, menyayangi siapa Allah, semoga menyayangi siapa Allah abdan, pada hamba. Sholat, yang sholat siapa abdan qoblal asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Jadi semoga Allah menyayangi terhadap hamba yang mau sholat 4 rakaat sebelum asar. Fafi'lu dzalika, maka adapun melakukan demikian ratibatul asri tadi itu, ala raja'id dukhul, atas harapan masuk fi dakwati Rasulillah, di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mustahabun, disunnahkan, istighbaban, dengan sunnah, muakkadan, yang dikukuhkan. Jadi karena Nabi dawuh seperti itu, maka melaksanakan qabliyah asar dengan harapan masuk pada doanya Nabi tadi, maka itu adalah sunnah yang dibutuhkan. Fa inna da'watahu, karena sesungguhnya doanya Nabi itu tustajabu, dikabulkan, disembadani apa dakwah, karena doanya Nabi itu yang mustajab, la mahalata, hali pasti. Walam takun, dan tidak ada, walam takun, dan tidak ada apa muwadhabatuhu, menetapinya Nabi, keajekannya Nabi ala sunnati, ala sunnah, qablal asri, sebelum asar. Itu kamu wadhabati, sebagaimana
menetapannya Nabi atau ajeknya Nabi ala rakaat ini atas 2 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur. Hanya saja memang keajekan Nabi dalam melaksanakan sholat sunnah qabliyah asar itu tidak seperti keajekan Nabi melaksanakan sholat sunnah qabliyah zuhur. Makanya kalau qabliyah zuhur kategorinya adalah sunnah yang muakkadah. Tapi kalau qabliyah asar itu tidak. Makanya yang sunnah muakkadah itu sebelum subuh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang muakkadah. Terus ada tambahan lagi, tambah 2 rakaat lagi, berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Itu sunnah, tapi tidak termasuk muakkadah, tambahan lagi. 2 rakaat lagi setelah asar, itu termasuk rawatib, tapi yang tidak sunnah muakkadah. Termasuk 4 rakaat sebelum asar. Kemudian sebelum maghrib, sebelum isya, itu tidak masuk di situ, tidak termasuk yang muakkadah. Ar-rabi'atu adapun yang nomor 4 itu ratibatul maghribi, yaitu salat sunnah rawatibnya maghrib. Wa huma adapun ratibatul maghrib itu rakaatani 2 rakaat. Ba'dal fardhati setelah salat fardu. Jadi setelah salat maghrib disunnahkan 2 rakaat. Seandainya sholat sebelum maghrib, ya boleh saja, baik saja. Sebelum maghrib sholat boleh, tapi tidak kategori yang tadi. Walam takhtalif dan tidak berbeda-beda apa riwayat fihima di dalam rakaatani ba'dal fardhah tadi atau ba'dal maghrib. Wa amma rakaatani adapun 2 rakaat qabla sebelum maghrib, baina adzanil muadzini antara adzan yang muadzin wa iqamatil muadzini dan iqamatnya muadzin ala sabil mubadarati atas arahnya mensegerakan. Itu faqat nukila, sungguh telah dinukil. Faqat nukila maka sungguh telah dinukil. An jama'atin dari sekumpulan ulama, minas sahabati dari sahabat. Faqat nukila maka sungguh telah dinukil apa rakaatan qablaha an jama'atin minas sahabah ka Ubay bin Ka'bin, seperti Ubay bin Ka'ab, wa Ubadah ibni Samiti dan Ubadah ibni Samit, wa Abi Dzarin dan Abi Dzar, wa Zaid ibni Sabitin dan Zaid bin Sabit, wa ghairihim. Qala berkata siapa Ubadah au ghairu atau selain Ubadah, karena ada siapa al-muadzinu orang yang ada itu idza adzana ketika telah adzan siapa muadzin li sholatil maghribi untuk sholat maghrib, karena sholat maghrib ibtadara maka segera siapa ashabu Rasulillahi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sawaria pada beberapa tiang yusalluna pada sholat siapa sahabat rakaataini 2 rakaat. Jadi ada keterangan dari Ubadah ibni Samit bahwa kalau muadzin itu telah selesai azan untuk sholat maghrib, maka para sahabat itu segera di dekat tiang-tiang begitu tuh sholat sunnah qabliyah maghrib. Waqala berkata siapa ba'dun sebagian sahabat,
Kuna ada siapa kami? Kuna ada siapa kami itu nusolli sholat siapa kami ar-raq'ataini 2 rakaat qablal maghribi sebelum maghrib. Hatta yadkhula sehingga masuk siapa ad-dakhilu orang yang masuk. Fayaksibu maka menyangka siapa dakhil anna pada sesungguhnya kami itu sholaina telah sholat siapa kami. Fayas'alu maka bertanya siapa dakhil as-shallaitum al-maghrib apakah kamu telah melakukan sholat maghrib? Wadzalika adapun demikian nusalli rak'ataini itu yang khulu masuk apa dalik fi umumi qaulihi di dalam umumnya dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun itu antara setiap azan dan iqamat salatun ada salat liman bagi orang sya'a yang berkehendak siapa. Jadi katanya Nabi Dawud pokoknya antara setiap azan dan iqamat itu ada sholat sunnahnya. Makanya sebelum maghrib masuk itu, sebelum isya masuk itu, kemudian termasuk sebelum jumatan itu masuk kategori itu. Wakana dan ada siapa Ahmad bin Hanbalin, Imam Ahmad bin Hanbal itu yusolli hima salat siapa Ahmad bin Hanbal hima pada rakaat ini qablal maghrib tapi fa'abahun nasu maka mengkritik membuli kalau sekarang itu ya fa'abau membuli mencela kepada Ahmad bin Hanbal siapa an-nas manusia fatarokahuma maka meninggalkan siapa Ahmad bin Hanbal huma pada rakaataini qablal maghrib. Fakila maka dikatakan lahu kepada Ahmad bin Hanbal apa fi dzalika di dalam demikian fatarokahu lu kenapa kok ditinggalkan? Faqala maka berkata siapa Ahmad bin Hanbal lam aro tidak melihat siapa aku lam aro tidak melihat siapa aku an-nasa pada manusia pada orang-orang yusallunahuma salat siapa nas huma pada tadi rakaataini tadi itu fatarokahuma itu yang benar itu fataroktuhuma maka meninggalkan siapa aku huma pada rakaat ini katanya Ahmad bin Hanbal karena apa namanya apa tadi karena saya tidak pernah lihat orang-orang itu tidak ada lihat orang sholat qobliyah subuh maka qobliyah maghrib maka kemudian saya juga meninggalkan. Faqala maka berkata siapa Ahmad bin Hanbal lain shallahuma sungguh jika sholat imam pada rakaataini qablal maghrib siapa ar-rajulu seseorang fi baitihi di dalam rumahnya rajul au haitsu la yarahun nas atau di mana tidak melihat kepada rajul siapa an-nas manusia fahasanun maka itu bagus. Jadi kalau ada orang sholat sunnahnya qobliyah maghrib itu di rumah itu baik yang kelihatan. Wa yadkhulu dan masuk apa waktu maghribi waktu maghrib bi ghaibubati syamsi dengan tenggelamnya matahari anil absari dari beberapa penglihatan mata anil absari dari beberapa penglihatan mata
fil aradi di beberapa bumi al mustawiyati yang rata, allati laisat yang tidak ada apa aradi al mustawiyah itu makfufatan dikepung bil jibali dengan gunung-gunung. Ya kalau daerahnya itu yang ada di tengah-tengah pinggirnya gunung-gunung ya maghribnya agak cepat karena nggak lihat matahari karena tertutup terhalang oleh gunung itu ya. Fa'inkanat maka jika ada apa arodi itu mahfufatan dikepung biha dengan jibal di jihadil maghribi di arah barat, fayutawaqqafu maka dihentikan atau distandarkan. Apa ila ayyura sampai sekiranya dilihat apa iqbalu sawadi yaitu menghadapnya kegelapan min janibil masyriqi dari arah masyrik, arah timur. Kalau dawuh ini kalau daerah ini model-model daerah-daerah yang yang tidak rata, daerah pegunungan. Ya, kalau sekarang ya udah kayak gitu repot ya, pakai jam itu udah pakai jam, pakai yang apalagi yang begini-begini yang sudah bunyi itu. Kalau dawuh siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza aqbala ketika menghadap apa al-lailu malam min hahuna dari sini masyrik wa adbara dan apa lewat apa an-naharu matahari min hahuna dari ini maghrib faqad aftara maka boleh berbuka, maka sebutlah waktunya berbuka siapa as-shaimu orang yang puasa. Wal akhabu adapun yang lebih dicintai itu al-mubadaratu yaitu segera di sholatil maghribi di dalam salat maghrib khosotan kali tertentu karena maghrib waktunya terbatas ya, karena maghrib waktunya itu sedikit makanya kalau bisa cepat. Nah. Wa in akhirat wa in ukhirat dan jika diakhirkan apa salat maghrib wasulian dan disalatnya maghrib qabla ghaibu batis syafaqil ahmari sebelum tenggelamnya mega merah waqa'at maka masih terjadi apa salat adaan pada ada. Jadi standarnya adalah tenggelamnya mega merah itu. Kalau pakai tanda-tanda alam itu habisnya waktu maghrib, mulai tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega merah. Setelah itu berarti masuk isya sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, fajar shadiq terbit masuk subuh sampai terbitnya matahari. Jadi tanda-tanda ini pakai tanda-tanda alam. Walakin nau tetapinya in akhirat itu makruhun dimakruhkan kalau akhir-akhir. Waqat akhara dan sungguh telah mengakhirkan siapa Umar radhiyallahu anhu salat al-maghribi pada salat maghrib lailatan pada suatu malam
lailatan pada suatu malam. Hatta tola'a sehingga terbit apa najmun bintang. Fa'ataqo maka merdekakan siapa Umar rokobatan pada budak. Masya Allah. Jadi merasa salah mengakhirkan waktu maghrib sampai seperti itu, beliau memerdekakan budak. Budak itu mahal orang ya. Gara-gara mengakhirkan sholat maghrib. Wa akhara dan mengakhirkan pada sholat maghrib siapa Ibnu Umar hatta tola'a sehingga terbit apa kau kabani dua bintang. Fa'ataqo maka memerdekakan siapa Ibnu Umar rokobata ini pada budak dua. Coba orang dahulu itu merasa salahnya dengan Allah itu langsung kemudian menyangsi dirinya dengan hal-hal yang Al-khamisatu adapun yang nomor 5 itu ratibatul isya, yaitu rawatibnya sholat isya. Al-akhiratu yang akhir itu arba'u raka'atin adalah 4 rakaat. Itu arba'u raka'atin adalah 4 ba'dal fardhati setelah sholat isya. Itu sunnah muakkadahnya adalah 2 rakaat. Kalau 4 rakaat yang 2 rakaat itu ghairu muakkadah. Nah, sama dengan tadi sebelum zuhur itu yang muakkadah 2 rakaat, yang 2 rakaat lagi ghairu muakkadah. Setelah zuhur yang 2 rakaat muakkadah, yang tambah lagi 2 ghairu muakkadah. 4 rakaat sebelum asar itu ghairu muakkadah. Nah, kalau sebelum maghrib ulama khilaf sebetulnya, tapi karena umumnya hadis bahwa ma bainal adzanaini sholatun tadi itu di antara adzan dan iqamat ada sholat, maka dimasukkan ke situ. Kalau asar itu salam, boleh 2 salam, boleh 1 salam. Sebelum zuhur juga sama, boleh 1 salam 4 rakaat atau 2 salam. Ba'da zuhur juga boleh 4 rakaat 1 salam, boleh 4 rakaat 2 salam. Jadi boleh. Tapi kalau sholat di waktu malam kayak begini, kayak badal isya itu 4 rakaat, maka harus 2 salam karena sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau siang boleh 4 rakaat. Hah? Boleh pakai, boleh tidak. Jadi boleh pakai, boleh tidak. Kalau di i'anah itu boleh pakai, boleh tidak. Sama dengan ini, sama dengan witir. Witir itu boleh wasol, boleh faslu, boleh fasol, boleh 2 salam, boleh 1 salam. Ya, kalau 2 salam berarti 2 rakaat, salam kemudian tambah 1 rakaat. Kalau 3 rakaat sekali salam, ya berarti langsung sekali. Boleh 2 boleh 2 tasyahud, boleh 1 tasyahud. Ya, jadi kalau di takbiratus sajidah itu boleh 2 tasyahud, boleh 1 tasyahud. Nah. Qalat dawuh siapa? Qalat berkata siapa? Aisyah tuh, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli salat siapa Nabi badal isya setelah isya al akhirat yang akhir 4 rakaatin 4 rakaat sumayanamu kemudian tidur siapa Nabi salat sunnah badal isya 4 rakaat kemudian sare kemudian tidur. Ya, jadi
Baktara dan memilih siapa ba'dus sahabati ba'dul ulama'i sebagian ulama min majmu'il akhbari dari kumpulan beberapa hadis ayakuna sekiranya ada apa adatul rawatibi bilangan rawatib itu sab'a asharata yaitu ada 17 ka'adatil maktubati seperti bilangannya maktubah yaitu ini apa namanya nanti ada mu'akkadah ada yang gak mu'akkadah totalnya ada 17 rakaatani qabla subhi 2 rakaat sebelum subuh wa arba'un dan 4 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur wa rakaatani 2 rakaat ba'da setelah zuhur wa arba'un 4 rakaat qabla asri sebelum asar wa rakaatani 2 rakaat ba'dal maghrib setelah maghrib wa salasun dan 3 rakaat ba'dal isya setelah isya al-akhirat wa ya adapun salat itu al-witru adalah witir wa mahma arafta dan ketika telah mengetahui siapakah al-ahadits sahabat pada beberapa hadis al-waridata yang sampai al-waridata yang sampai fihi di dalam apa namanya fihi di dalam apa namanya ada rawatib tadi fala makna maka tidak ada makna itu maujud litakdiri untuk memastikan faqad qala maka sungguh telah dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu adapun salat itu khairu maudhu'in mestinya gitu sebaik-baik perkara yang diletakkan khairu maudhu'in bukan maudhu'in faman sya'a aktsara faman maka adapun siapa orang itu sya'a berkehendak siapa man aktsara maka memperbanyak siapa man pada sholat orang kalau memang apa namanya pengen senang sholat ya banyak sholat sunnah waman sya'a aqalla maka siapa orang sya'a itu berkehendak siapa aqalla maka menyedikitkan siapa man jadi boleh saja orang mau yang 10 rakaat tadi itu ada yang 17 ini juga boleh ya karena tadi hal-hal yang sunnah tadi itu Faidan maka jika demikian yaitu as-salatu khairu maudhu'in faman sya'a aktsara wa man sya'a aqalla ikhtiyaru kulli muridin adapun pilihannya setiap orang yang berkehendak min hadhihi salawati dari beberapa salat ini itu biqadri rughbatihi dengan kadar senangnya kulli muridin fil khairi di dalam kebaikan fil khairi di dalam kebaikan faqad dhahara maka sungguh telah tampak fima di dalam perkara zakar tahu yang telah menuturkan siapa kami kepadamu apa anna ba'duha sesungguhnya sebagian apa anna ba'duha sebagian apa namanya rawatib tadi itu akadu lebih dikukuhkan lebih kukuh min batin dari sebagian yang lain jadi memang tadi itu ada yang mu'akkadah ada yang ghair mu'akkadah jadi seandainya mu'akkadah semuanya ada yang lebih kukuh lagi nah gitu kayak gitu watarkul akadi adapun meninggalkan perkara yang lebih kukuh itu abadu lebih jauh
lasiaman apalagi. Wal faraidu, ada pun beberapa salat fardu itu tukaman, disempurnakan apa faraid bin nawafili dengan salat-salat sunnah. Maksudnya disempurnakan bagaimana? Umpamanya kita ini salat isya kok kurang khusyuk, ya kurang khusyuk, maka disempurnakan dengan salat sunnah. Bukan kok kemudian dulu punya utang sholat isya kemudian diganti dengan sholat sunnah. Oh bukan itu, ya, beda lagi. Ya. Faman lam yastakthir, faman maka adapun siapa orang itu lam yastakthir yang tidak memperbanyak, siapa man minha dari nawafil, yushaku maka dikhawatir atau yushikul maka dekat siapa man apa Allah taslama sekiranya tidak selamat lahu bagiman apa fardhotun fardunya min ghairi jabirin dari tanpa ada yang mengganti. Jadi kalau orang itu tidak menambah dengan sholat sunnah, khawatirnya sholatnya itu ada yang kurang kemudian tidak tertutupi, ya tidak tertutupi. Tapi kalau ada orang itu sholat sunnahnya banyak, maka kekurangan yang ada bisa tertutupi dengan sholat dengan apa tadi sholat sunnah. Makanya penting, makanya suatu saat ada seorang sahabat tanya kepada oleh Nabi, ditanya, kamu mau minta apa? Katanya jawabannya, kalau kita ditanya oleh Nabi itu kira-kira minta apa? Minta rumah yang gede, kan gitu ya? Minta rumah yang gede, minta mobil Alphard 10 bawa gitu kan? Istri 4 yang cantik-cantik semuanya. Ternyata mintanya tidak begitu. Mintanya sahabat tadi, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, aku minta kepadamu, minta bisa menemanimu nanti di surga. Nabi akhirnya menjawab, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka tolonglah atas dirimu dengan memperbanyak sholat sunnah. Kathrati sujud itu adalah sholat sunnah. Jadi pun wallah alam.